Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan ibu dalam rangka mencerdaskan anak Indonesia. Nah, kali ini ibu akan mengajarkan tentang pelajaran matematika, yaitu pelajaran penjumlahan pecahan yang ada di materi kelas 5 SD. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan sebuah materi yang sangat menarik sekali. Jadi, anak Ibu harus simak baik-baik agar anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan nanti setelah itu, anak Ibu akan menjawab soal-soal kuis. Oke? Nah, silakan disimak ya. Baik anak ibu semua, seperti yang sudah ibu katakan di awal tadi, bahwa pelajaran kita hari ini adalah tentang atau judulnya penjumlahan pecahan. Nah, jelas ya tulisannya? Ya, ibu masih memakai video sederhana, tapi ibu ingin anak ibu semua bisa memahami apa yang ibu jelaskan hari ini. Baik, nah sebelum kita masuk kepada penjumlahan pecahan, ibu akan ingatkan kembali tentang pecahan itu sendiri. Sekarang coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di tangan ibu ini, ya. Nah, kemudian ini gambar pertama dan ini adalah gambar kedua. Nah, itu dia ya. Kelihatan? Ya. Jadi di tangan ibu ada dua buah gambar. Gambar yang pertama yang di atas dan gambar yang kedua di bawah. Nah, ada yang tahu berapa pecahannya atau berapa nilai dari gambar yang diarsir, peta yang diarsir? Baik, kita akan menuliskan nilai dari setiap peta. Kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, ini dia ya. Nah, jadi setiap gambar yang diarsir, peta yang diarsir, itu mempunyai nilai. Nah, nilai mereka dua ini yang polos, kemudian ini yang diarsir, mempunyai nilai yang sama, yaitu sama-sama atau nilainya, kalau yang diarsir ini nilainya adalah 1. Ya, kita tulis 1, jelas ya, dari 2 bagian. Nah, kenapa disebut 2? Karena satu kertas ini, satu gambar ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Sehingga nilai yang diarsir besarnya adalah 1 dari 2 bagian. Bisa dipahami ya nak ya? Nah, kalau begitu yang polos ini nilainya sama dengan yang di sebelahnya, yaitu 1 dari atau per 2 bagian. Sehingga besar masing-masingnya adalah 1/2. Bisa dipahami ya? Baik anak ibu, sekarang kita masuk kertas atau gambar yang sekarang ibu pegang atau gambar yang kedua. Nah, coba anak ibu perhatikan. Ini kertasnya ibu bagi berapa? Iya, pintar. Ibu bagi 4 ya. 1, 2, 3, 4.
Nah, kalau sudah tahu jawabannya, sekarang pertanyaan ibu yang berikut. Berapa nilai dari bagian yang diarsir? Iya, pintar. Nilainya adalah 1. Nah, satunya ada kelanjutannya ya. 1 dari berapa bagian? Iya, pintar sekali. 1 dari 4 bagian. Nah, ini dia ya. Nah, kalau kita tulis dia akan seperti ini. Jadi yang diarsir nilainya adalah 1 dari 4 bagian. Nah, begitu juga dengan bagian-bagian yang lain. Kalau yang diarsir ini sudah jelas bedanya. Nah, kalau kita namakan ini A, ini B, kemudian ini C, jelas ya. Maka besar A itu juga adalah 1 dari 4 bagian. Kalau B bagaimana? Iya, besarnya juga 1 dari 4 bagian. Begitu juga dengan C. Besarnya adalah 1 dari 4 bagian. Jadi, masing-masing bagian ini ternyata besarnya sama. Karena semuanya kita bagi sama besar. Bisa dipahami ya? Nah, tadi anak ibu sudah tahu konsep dari pecahan. Sekarang ibu sudah tulis 2 buah pecahan yang anak ibu pelajari tadi. Contoh yang ibu berikan tadi, yaitu ini dibaca dengan 1/2. Kalau ini dibaca berapa? Pintar, 1/4. Jadi yang kita baca adalah angka yang tertulis. Nah, sekarang ibu kembali mengingatkan nama dari masing-masing bagian ini. Nah, kan di antara 2 angka ini kan dipisahkan garis ya. Dipisahkan garis. Nah, ya. Itu garis ini kita baca dengan per. Kita baca apa, Nak? Kita baca dengan per. Ya. Nah, ibu tulis di sini ya. Kita baca per. Tuh ya, jelas ya. Nah, garis ini kita baca per. Nah, angka yang terletak di atas garis, ya, angka yang terletak di atas garis, ibu silangi dengan warna merah, tinta merah ya, nih. Nah, itu ya. Angka yang terletak di atas garis itu posisinya dinamakan dengan pembilang. Ya, dinamakan dengan pembilang. Begitu juga dengan yang pecahan 1/4. Angka yang ibu lingkari dengan tinta merah itu dinamakan dengan pembilang. Nah, itu dia. Nah, kemudian apa pula nama angka yang di bawah garis? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, nih yang di bawah garis apa namanya? Iya, ibu beri dengan tanda belah ketupat. Nah, nih. Ya, ibu tandai dengan tanda belah ketupat, maka itu dinamakan dengan penyebut. Nah, itu dia. Ya, dinamakan dengan penyebut. Maka kalau di pecahan 1/4, ini apa namanya? Pintar. Ini namanya adalah penyebut.
Ya. Nah, bisa dipahami ya posisi mereka masing-masing. Jadi, angka yang di atas garis kita sebut dengan pembilang, sedangkan angka yang di bawah garis kita namakan dengan penyebut. Bisa dipahami ya? Nah, baik anak ibu semua, sekarang kita akan masuk lagi kepada penjumlahan pecahan. Nah, itu ya. Sekarang kembali ibu pegang kertas yang dibagi dua sehingga masing-masing nilai bagian itu adalah 1/2. Nah, sekarang kertas ini akan ibu pecah, akan ibu gunting, akan ibu bagi. Ya, kita bagi, perhatikan. Nah, ibu gunting pas di garis pembatasnya ini. Karena pecahan itu adalah membagi sesuatu benda sama besar. Iya ya. Nah, nih. Udah kita pecah. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan pecahan. Nah, kita kembalikan lagi kepada dua bagian yang ibu pegang ini. Ya, ini 1/2, ini 1/2. Bagaimana jadinya kalau mereka kita jumlahkan? Ya, bagaimana jadinya kalau mereka kita jumlahkan? Kita tulis dulu, ya. Kita tulis. Kita tulis dulu yang polos. Nah, kita tulis di sini 1/2. Ya. Ditambah bagian yang diarsir 1/2 sama dengan, nah, kalau dari kertas ini kita satukan lagi berapa hasilnya? Iya, 1 lagi hasilnya karena sudah kita satukan. Nah, begitu juga dengan penjumlahan kalimat penjumlahan yang sudah ibu tulis tadi, yaitu 1/2 ditambah 1/2. Nah, sekarang kunci dari penjumlahan pecahan adalah angka penyebutnya harus sama. Apa sayang? Iya, angka penyebutnya harus sama. Nah, coba anak ibu perhatikan, apakah sudah sama angka penyebutnya? Pintar sekali, sudah sama ya. Maka, untuk menjumlahkan pecahan, yang kita jumlahkan adalah pembilang. Ya, pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Nah, ayo, berapa hasilnya 1 ditambah 1? Iya, pintar sekali, yaitu 2. Maka buat lagi garis per. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal anak ibu menyalinnya saja lagi ke hasil. Sehingga didapat hasil adalah 2/2. Bisa paham ya? Nah, begitu juga dengan kertas yang sudah kita potong tadi. Kalau kita gabung lagi, kalau kita tambahkan lagi, ya, maka dia menjadi 2/2. Nah, nanti anak ibu akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, jadi sampai sini paham ya tentang penjumlahan pecahan? Baik, sekarang ibu akan masuk lagi gambar yang atau kertas yang berikut. Ini dia ya. Seperti yang tadi ibu akan potong, ibu akan pecah, ibu akan bagi sama besar. Ya. Bagi sama besar. Jadi pecahan ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah, itu sangat berguna sekali untuk mengajarkan kita tentang keadilan atau adil. Ya, misalnya anak ibu dapat kue dari bundanya di rumah, pulang pasar. Anak ibu punya adik 3, maka anak ibu harus bagi kuenya sama besar.
menjadi berapa bagian? Iya, 4 bagian seperti ini. Nih, ini yang diarsir. Kemudian ini yang A. Ini yang B. Dan ini yang C. Udah Ibu pegang. Ya, nah kita akan jumlahkan. Ini bagian yang diarsir, Ibu tulis di sini ya. 1/4 tambah. Ya, bagian yang diarsir ini sini Ibu tulis. Tambah bagian A. Nih, juga besarnya 1/4. Ditambah bagian B, ya, juga 1/4. Ditambah bagian C, 1/4. Nah, coba anak Ibu perhatikan lagi apakah penyebutnya sudah sama? Pintar sekali. Penyebutnya sudah sama. Maka kita tinggal lagi menjumlahkan pembilang. Ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi, iya, mudah sekali, 4 per. Nah, salin lagi, tinggal menyalin saja lagi penyebutnya, ya. Maka dapat hasil 4/4. Ya, bisa dipahami ya? Baik anak Ibu, terakhir Ibu akan berikan 2 buah contoh soal. Ya, ada 2 buah contoh soal. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Sekarang ikuti Ibu membaca pecahan ini. Ya, 2/6 ditambah 1/6. Kalau soal nomor 2, 3/8 ditambah 2/8. Ya, kita selesaikan dahulu soal nomor 1. Tetap Ibu ingatkan bahwa kunci dalam penjumlahan pecahan adalah penyebut harus sama. Jadi, sebelum anak Ibu menjawabnya, anak Ibu lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Sekarang kita lihat soal nomor 1 ini. Perhatikan dulu, samakah penyebutnya atau bagaimana? Iya, alhamdulillah ternyata penyebutnya sudah sama. Maka kita tinggal menjumlahkannya saja lagi. Apa yang kita jumlahkan, Nak? Iya, pintar sekali. Yang kita jumlahkan adalah pembilang. Ya. Jadi, 2 ditambah 1 sama dengan 3 per berapa penyebutnya? Iya, tinggal salin yaitu angka 6. Maka dibaca 3/6. Nah, sekarang soal nomor 2. 3/8 ditambah 2/8. Perhatikan lagi apakah penyebutnya sudah sama? Iya, bagus sekali. Ternyata penyebutnya sudah sama. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilang, yaitu 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? Iya, pintar sekali. Hasilnya adalah 5/8. Jadi, begitulah cara kita menjumlahkan pecahan. Ya, jadi harus sama penyebutnya terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Bagaimana materinya? Menarik sekali bukan? Ya, semoga anak ibu semua paham, mengerti dengan apa yang ibu sampaikan tadi. Dan jangan lupa ingat selalu
untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Dan kemudian silakan anak ibu kirimkan ke gurunya. Ibu doakan kamu semua dapat nilai 100. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja terlebih dahulu pelajaran kita pada kali ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dirimu hebat dan kamu tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.